Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator Aura Sekarwangi dengan NIM 22500 91490 akan mempresentasikan hasil penelitian kami terhadap perusahaan Pizza Hut. Slide pertama akan dibacakan oleh saya. Adapun slide pertama rumusan masalah. Pizza Hut ini salah satu restoran yang dihadapkan dengan dampak yang timbul dari pandemi COVID-19. Dan menurut laporan keuangan Sari Melati Kencana Tbk, bahwa data penjualan Pizza Hut mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah penjualan 3.986,70, pada tahun 2020 turun menjadi 3.458,41, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan juga menjadi 3.418,81. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2020, di mana penyebabnya adalah adanya pandemi COVID-19 yang meningkat, sehingga Pizza Hut membatasi operasinya hanya untuk take away dan pesan antar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Putri Damayanti Ramadhani, dengan NIM akhir 1487. Materi selanjutnya adalah profil perusahaan Pizza Hut. Pizza Hut adalah restoran berantai dan waralaba makanan internasional yang mengkhususkan dalam pizza. Pizza Hut hadir di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1984 dan merupakan restoran pizza pertama kali di Indonesia di bawah PT Sari Melati Kencana. Saat ini Pizza Hut mudah ditemui di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Selain pizza, produk yang dijual adalah pasta, snack, dan minuman. Demi memuaskan para pelanggannya sebagai salah satu produsen makanan siap saji terbesar, Pizza Hut meningkatkan pelayanannya dengan mengantarkan pizza langsung kepada pembeli pun menjadi anggitanya. Pizza Hut Delivery atau PHD kemudian didirikan oleh PT Sari Melati Kencana untuk memberikan pelayanan berupa pengantaran langsung kepada pelanggannya. Produk yang ditawarkan PHD berupa pizza, pasta, makanan ringan, dan minuman yang dapat dibeli secara langsung ke outlet, take away, dan dikirim ke rumah pelanggan atau delivery. Nama saya Valentian Fabian dengan NIM akhir 493. Di sini saya akan menjelaskan model konseptual. Di dalam model konseptual ini terdapat X1 dan X2. X1 merupakan kualitas produk, sedangkan S2 merupakan kualitas layanan. Di dalam H1, kualitas produk berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afina dan Yulia Hastuti pada tahun 2018. Kemudian yang berpengaruh negatif berdasarkan penelitian Hidayat pada tahun 2009 yang mengatakan bahwa kualitas produk berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian ada H2, kualitas layanan berpengaruh langsung terhadap kepuasan konsumen berdasarkan dari penelitian Dwi Aryani dan Febrina Rosinta 2010. Kemudian kualitas pelayanan berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas pelanggan berdasarkan penelitian dari Hidayat tahun 2009. Di dalam H3 ada kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen menurut penelitian Muhammad Arif dan Muhammad Fahmi tahun 2020. Kemudian kepuasan konsumen berpengaruh negatif terhadap loyalitas konsumen dari penelitian Coulter 2009. Di dalam H4, kepuasan konsumen dapat memediasi pengaruh kualitas produk dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini menurut Santoso 2019. Kemudian kualitas produk dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan tidak memiliki pengaruh atau berpengaruh negatif. Hal ini dikemukakan oleh Coulter pada tahun 2009. Selanjutnya ada karakteristik responden secara demografi yang akan dijelaskan oleh saya Muhammad Restu Baidillah dengan NIM 22500 91500. Hasil dari 51 responden yang diteliti rata-rata di rentang usia 17 sampai 28 tahun dan presentasi tertinggi terdapat pada usia 20 tahun yaitu 45,1%. Selanjutnya dapat dilihat dari tabel di atas, karakteristik jenis kelamin responden, terdapat 15 responden atau 29,4% berjenis kelamin laki-laki
dan 36 responden atau 70,6% berjenis kelamin perempuan. Total keseluruhan responden yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 51 orang. Dan selanjutnya dapat kita lihat dari tabel karakteristik pekerjaan responden, terdapat 44 responden atau 86,3% sebagai mahasiswa, 6 responden atau 11,8% sebagai pekerja, dan 1 responden atau 2% sebagai pelajar. Selanjutnya karakteristik responden secara geografi. Dilihat dari tabel di atas, karakteristik domisili responden terdapat 32 orang atau 62,7% berdomisili Cimahi, 19 orang atau 37,3% berdomisili Bandung. Selanjutnya ada karakteristik responden secara perilaku. Dengan pertanyaan, kapan terakhir kali berkunjung ke Pizza Hut? Dari hasil tabel karakteristik di atas, konsumen terakhir kali berkunjung ke Pizza Hut dalam waktu 3 bulan lalu ada 30 responden atau 50,8%, dalam 1 bulan lalu ada 13 responden atau 25,5%, dalam 2 bulan lalu ada 8 responden atau 15,7%. Pertanyaan selanjutnya adalah, sudah berapa kali berkunjung ke Pizza Hut? Hasil dari tabel karakteristik di atas, sudah berapa kali konsumen mengunjungi Pizza Hut? Yang lebih dari 3 kali atau 3 kali ada 25 responden atau 49%, yang 2 kali ada 15 responden atau 29,4%, dan yang baru 1 kali ada 11 responden atau 21,6%. Baik, saya Selina Nugraha dengan NIM R508 akan melanjutkan presentasi yang sudah teman saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan pernyataan responden. Yang pertama ada kualitas produk atau variabel X1. Saya merasa penampilan produk Pizza Hut menarik minat saya. Saya merasa produk Pizza Hut memiliki cita rasa yang khas. Saya merasa harga yang diberikan sesuai dengan produk yang disajikan. Saya merasa aroma produk yang dimiliki Pizza Hut dapat menggugah selera. Lalu ada kualitas pelayanan atau variabel X2. Saya merasa karyawan Pizza Hut selalu melayani dengan handal. Saya merasa karyawan Pizza Hut menyelesaikan pesanan dengan cepat. Saya merasa Pizza Hut memberikan ke atas kualitas produknya. Saya merasa karyawan Pizza Hut selalu memberikan perhatian dengan ramah dan sopan. Saya merasa Pizza Hut memberikan fasilitas yang menunjang. Materi selanjutnya adalah hasil uji regresi persamaan 1. Nah, kita bisa lihat di sini ada Y sama dengan 0,528. Nah, itu dari mana 0,528 itu? Dari tabel koefisien bagian B yang konstan. Itu ada 528. Terus ditambah 0,227 X1 itu dari mana? Itu sama juga kita bisa lihat di tabel koefisien yang kualitas produk. Nah, ditambah juga 0,197 X2 itu kita bisa lihat juga di tabel koefisien kualitas pelayanan. Nah, selanjutnya adalah diketahui korelasi antara kualitas produk, kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen adalah 0,802 atau 80,2%. Itu kita bisa lihat di tabel model summary yang R itu ada 802. Nah, selanjutnya diketahui R² sebesar 0,644, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kualitas produk X1 dan kualitas pelayanan X2 terhadap kepuasan konsumen Y sebesar 64,4%. Nah, itu bisa dilihat juga di tabel model summary R² itu hasilnya 644. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji regresi persamaan 2. Persamaan 2 menghasilkan Z sama dengan 5,215 ditambah 0,788. Diketahui korelasi antara kualitas produk, kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen adalah 0,569 atau 56,9. Kemudian diketahui nilai R² sebesar 0,323. Maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kualitas produk X1 dan kualitas pelayanan X2 terhadap kepuasan konsumen Y sebesar 32,3%. Lalu ada kepuasan konsumen atau variabel Y. Saya merasa puas dengan pengalaman saat saya beli
produk Pizza Hut, saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan karyawan Pizza Hut. Lalu ada loyalitas konsumen atau pria budget. Saya berencana untuk membeli kembali Pizza Hut di masa mendatang. Saya merekomendasikan Pizza Hut kepada teman atau keluarga saya. Saya akan membeli produk Pizza Hut selain produk Pizza Hut. Lalu ada uji regresi persamaan 3. Yang pertama ada konstan dan nilai akhir yang signifikan 0,000, lalu ada kepuasan konsumen dengan nilai signifikan 0,000. Z sama dengan 5,215 tambah 0,788. Materi selanjutnya adalah model empiris. Bisa kita lihat di sebelah kiri ada bagan, itu H1 berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dengan koefisien beta 0,451 dan kriteria penolakan H0 nilai signifikan harus lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai signifikan pada H1 adalah 0,001, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya adalah H2. H2 berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dengan koefisien beta 0,411 dan kriteria penolakan H0 nilai signifikan harus lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai signifikan pada H2 adalah 0,02, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya adalah H3 berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dengan koefisien beta 0,569 dan kriteria penolakan H0 nilai signifikan harus lebih kecil dari 0,05, sedangkan nilai signifikan pada H3 adalah 0,000. Artinya HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya adalah H4, kualitas produk dan kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen yang tidak memediasi oleh kepuasan konsumen. Slide selanjutnya ada implikasi manajerial. Berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan, kualitas produk serta kualitas layanan yang dilakukan oleh Pizza Hut Delivery tergolong tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa Pizza Hut Delivery telah memberikan kualitas produk yang sesuai dengan harapan pelanggan. Yang kedua, berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan, kepuasan pelanggan Pizza Hut Delivery tergolong tinggi. Hasil ini menunjukkan manajemen Pizza Hut telah berhasil menunjukkan kepuasan yang diberikan kepada setiap pelanggan. Yang ketiga, berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan, loyalitas yang dilakukan oleh Pizza Hut Delivery tergolong tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa Pizza Hut berhasil membangun relasi yang baik dengan pelanggan, sehingga munculnya pelanggan yang loyal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.